और उसके भाव में मौजूदा तितर बितर हो जाएगा। कैसे जा सकता है? को बुरा कभी सोच भी नहीं सकता। बोल। और तूने क्या कहा? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quotes Film akan mengulas alur cerita film sejarah terciptanya sungai terbesar di India, bahkan dianggap suci oleh umat Hindu India, yaitu Sungai Gangga. Film ini dibintangi oleh aktor tampan Hrithik Roshan yang berperan sebagai pemuda biasa yang ternyata dirinya adalah keturunan dari raja yang dulunya terbuang. Nah sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sarman dan teman-temannya sedang berburu buaya yang telah meresahkan penduduk desa Army. Beruntung, Sarman berhasil menolong temannya yang terjatuh dan kemudian Sarman menyusun rencana untuk membunuh buaya itu dengan temannya sebagai umpan. Akhirnya buaya tersebut berhasil dibunuh Sarman dan Trisulanya, tapi sayang, Sarman juga ikut masuk ke dalam air. Untung saja, ia berhasil selamat. Kemudian Sarman dan kawan-kawannya kembali ke desa dengan membawa mayat buayanya yang sudah meresahkan. Sontak saja, semua penduduk desa yang melihat itu menjadi gembira. Kemudian atas keberanian Sarman, ia diberkati oleh penduduk, bahkan kepala adat desa menganggapnya sebagai pahlawan. Setelah itu Sarman dan pamannya yang bernama Durjan pun pulang ke rumah, tapi mereka disambut oleh tangisan oleh sang bibi yang bernama Bima, karena Bima khawatir dengan Sarman yang selalu saja mempertaruhkan nyawanya untuk masyarakat Army. Malam harinya saat sedang tertidur seperti biasa, Sarman selalu memimpikan sungai dan seekor kijang putih bertanduk satu, dan di pagi hari saat dia terbangun, dia langsung menanyakan hal itu kepada bibi Bima. Sang bibi dengan santai menjawab kalau itu hanyalah mimpi belaka. Kemudian Sarman pun menyusul pamannya ke ladang. Di sana Sarman meminta izin kepada pamannya agar mengizinkan pergi berdagang di Mohenjo-daro. Sarman ingin pergi berkeliling dunia dan juga ingin melihat sungai Sindhu. Akan tetapi sang paman tidak mengizinkannya dan hal itu membuat Sarman menjadi kesal. Kemudian dia pun langsung pergi. Scene berlanjut di pagi buta. Sarman membangunkan temannya bernama Hojo agar ia mau ikut dengan Sarman pergi berdagang ke Mohenjo-daro secara diam-diam. Saat Sarman keluar rumah dan membawa barang-barangnya, dia terkejut melihat paman Durjan yang memergoki mereka. Karena melihat keinginan Sarman begitu kuat untuk pergi ke Mohenjo-daro, akhirnya sang paman pun mengizinkannya. Sebelum pergi, paman Durjan berpesan kepada Sarman agar tidak menurunkan harga jual karena di sana banyak sekali orang-orang jahat dan juga serakah. Sang paman juga memberikan sebuah bungkusan dan ia berpesan bahwa benda itu hanya boleh digunakan pada saat Sarman berada dalam kesulitan. Singkat cerita, sampailah Sarman dan rombongan di kota Mohenjo-daro. हमारी पवित्र नदी सिंधु मां। Di sana Sarman takjub dengan bangunan yang megah, kemudian dia bertanya tentang 6 lambang di depan benteng di sana. Ternyata terdapat lambang unicorn dan lambang itu mempunyai arti yakni hewan tersuci yang dihormati di wilayah Sindhu. Di saat Sarman berjalan menuju kota Mohenjo, dia dicegat oleh seorang yang berpenampilan gila yang bernama Jakiro. Ia mengingatkan agar Sarman segera pergi karena tempat itu adalah tempat orang yang serakah. Jakiro kemudian diusir pengawal kerajaan karena mengganggu perjalanan pedagang. Sarman kemudian bertanya pada pengawal kerajaan tentang siapa Jakiro, dan ternyata Jakiro adalah keluarga penemu wilayah Mohenjo-daro.
Cerita berlanjut dengan dagangan Sarman yang ditawar murah oleh pembeli dan Sarman tidak mau melepas karena mengingat pesan dari pamannya. Tapi pengawal raja memberinya saran agar Sarman melepas dagangannya karena sebentar lagi pasar akan sepi pembeli. Sarman pun akhirnya mau melepasnya dan dia berkenalan dengan pengawal itu yang bernama Lothar. Sesaat kemudian, anak Raja Maham yang bernama Moja datang dan menawar murah dagangan seorang pedagang. Salah satu pedagang lalu mengeluh akibat sungai Shindu yang berubah aliran hingga menerjang rumah para desa yang mengakibatkan makanan dan pakaiannya pun ikut terseret. Mereka mengumpulkan sisa hasil panen untuk dijual ke kerajaan dengan harga 4 lazuli agar mereka bisa membangun kembali desa mereka. Tapi sayangnya, Moja menawar dengan harga murah yakni 2 lazuli tanpa menghiraukan keluhan rakyat. Dia juga berkata jika mereka menginginkan 4 lazuli, mereka harus menghadirkan setiap malam satu wanita untuknya. Salah seorang rakyat pun berteriak atas jawaban Moja, tapi dia justru dihajar oleh Moja. Sarman yang melihat itu pun tidak terima dan langsung berprotes. Ia berkata jika Moja tidak setuju 4 lazuli, maka tidak ada barter. Lothar yang khawatir kawan barunya kenapa-napa, dia lantas menyuruh orang pada bubar dan menyetujui sistem barter itu. 4 लाख वरद ना एक कम ना एक अधिक मोहनजोदारो के नियमों से अनजान नियम है खरा सौदा यहाँ खरा वही जो Lothar kemudian menasihati Sarman agar tidak mengulanginya karena nyawanya bisa terancam. Namun Sarman berkata transaksi seharusnya dilakukan dengan jujur. Aku juga petani yang mengerti jerih payah mereka, ditambah lagi dia melecehkan wanita. Bagaimana aku bisa diam saja melihat itu? Sarman lantas menyuruh Hojo mengemasi barangnya dan pergi dari Mohenjo karena terlalu banyak orang yang serakah. Di tengah kemarahan Sarman tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita cantik menggunakan mahkota dan selalu dihormati penduduk Mohenjo karena menjadi simbol Ibu Shindu. Wanita itu bernama Chani Putri, sang pendeta yang akan membawa perubahan baru untuk kota Mohenjo-daro. Sarman tidak bisa berhenti menatapnya sampai ia tidak sadar ternyata Chani sudah ada di hadapannya dan hal tersebut membuat Sarman menjadi salah tingkah. Karena wanita cantik itu, Sarman akhirnya berubah pikiran dan tidak jadi meninggalkan Mohenjo-daro. Di sisi lain, di dalam kerajaan, Raja mengadakan rapat dengan para kepala majelis. Di sana Raja berkata untuk menghancurkan wilayah Harappa karena pusat perdagangan kini berpindah di kota Mohenjo-daro. Namun kepala majelis pertanian menentang karena kota Harappa tidak pernah merugikan kota Mohenjo-daro. Dia juga mengatakan bendungan Shindu yang dibuat raja dan juga pembangunan jalan tidak ada faedahnya bagi mereka. Kemudian sang raja berkata akan menaikkan pajak rakyat karena dana pembangunan jalan dan benteng sudah habis. Namun lagi-lagi kepala pertanian tidak setuju dengan titah raja yang akan menaikkan pajak dan pertentangan itu malah berujung kematian untuk kepala pertanian. मोहनजोदारो में सिर्फ ही मैं निर्णय लेता हूँ। मैं अपमान का बदला लूंगा और हड़प्पा को Mayat mereka digantung tanpa dikremasi ataupun dikuburkan. Esok harinya terlihat Sarman bertanya pada Lothar bagaimana cara bisa ke tempat kuil pendeta. Lothar menjawab Sarman harus menunjukkan tanda agar dapat memasuki kuil. Ia lalu menunjukkan tanda yang diberikan Paman Durjan kepada Lothar dan mereka akhirnya pergi. Sesampainya di area kuil, tiba-tiba ada 4 kuda yang mengamuk dan lepas dari pawangnya. Terlihat kuda itu lari dengan kencang menuju tempat berdirinya Chani dan Sarman dengan sigap segera lari untuk menenangkan kuda tersebut. Dan anehnya, keempat kuda itu tiba-tiba terdiam setelah Sarman mencoba menenangkannya. Hal tersebut dilihat oleh ayah Chani, kemudian dia berterima kasih pada Sarman yang telah menyelamatkan anaknya dan Chani terlihat terpukau atas keberanian Sarman.
Sarman kemudian pergi ke kuil dan di sana dia bertanya tentang patung hewan yang sama dengan tanda yang dimilikinya kepada pendeta. Melihat tanda itu, pendeta langsung bertanya dari mana Sarman mendapatkannya. Ia lalu menjawab tanda itu diberikan pamannya yang bernama Durjan. Kemudian sang pendeta pun bertanya lagi, di mana ayahmu? Sarman menjawab kalau ayah ibunya sudah meninggal karena wabah dan ayahnya bernama Surjan. Beberapa saat kemudian, ia lalu bertemu Chani yang tersenyum lebar kepadanya. Sepulangnya dari kuil, Sarman diajak Lothar melihat mayat kepala majelis pertanian yang digantung. Di sana Sarman lantas protes dengan Lothar karena sebagai pengawal kerajaan dia tidak bisa berbuat apa dengan kezoliman Raja Maham. Sarman kemudian bertanya-tanya dan dia merasa ada kaitannya dengan Mohenjo-daro karena memiliki tanda itu dan selalu didatangi unicorn di mimpinya. Sebelum pertanyaan itu terjawab, dia berjanji tidak akan meninggalkan kota tersebut dan mencari tahu tentang semua ini. Esok harinya, pengumuman kenaikan pajak raja telah sampai kepada rakyat dan mendengar itu, rakyat mengeluh karena itu bukan pertama kalinya raja menaikkan pajak. Sarman yang di sana pun protes dan berkata jika rakyat tidak akan membayar pajak yang tinggi itu karena itu sama halnya dengan membunuh rakyat kecil. Dan pernyataan Sarman didukung penuh oleh semua masyarakat di sana. मुहम के वाहक, सुन, मोहनजोदारो वासी उसका आदेश नहीं मानेंगे। मूर्ख लड़के। Kabar penolakan pajak itu pun sampai di telinga Raja Maham. Sang raja kemudian menyuruh salah satu pengawalnya agar mencari tahu siapa pemuda yang menolak perintahnya. Di sisi lain, terlihat Chani yang sedang curhat dengan pengawalnya tentang perasaannya yang mulai menyukai Sarman. Namun pengawal itu mengingatkan agar Chani menghentikan rasa cintanya itu karena sumpah ayahnya kepada ibu Shindu. Di sana Chani berkata jika dirinya ingin bertemu dengan Sarman, kemudian ia berencana pergi tanpa mengenakan baju dan mahkota kehormatannya agar tidak dikenali penduduk. Akhirnya, Chani pun bertemu dengan Sarman dan mereka langsung bertatapan. Kemudian di sana Chani berkata jika dirinya melakukan ini demi bertemu dengan Sarman. Chani langsung mengajak Sarman keliling kota dan di sana mereka berdua sudah saling jatuh cinta satu sama lain. Malam harinya, saat acara pemujaan bulan, Sarman diam-diam mengikuti acara tersebut dan tak sengaja dia mendengar rencana keji sang raja yang akan membuat bendungan dan memindahkan aliran air demi menambang emas hanya untuk membeli dan memperbanyak senjata. Beberapa saat kemudian, di perayaan itu pendeta mengumumkan pertunangan Chani dengan Moja dan di sana Moja juga melihat Sarman lalu menyuruh pengawalnya untuk mengejarnya. Sarman lalu menyamar menjadi penari dengan mencoret-coret wajahnya dan ikut dalam acara tersebut tanpa diketahui sang raja dan Moja. Setelah ritual pemandian selesai, Sarman kemudian masuk ke ruang ganti Chani dan di sana ia menyatakan rasa cintanya kepada Chani. Chani yang juga mencintai Sarman, ia pun menerima cintanya, namun sayangnya Chani akan dinikahi oleh Moja. Sesaat kemudian, tiba-tiba Moja datang dan mengejutkan mereka berdua. Di sana Chani berkata kalau dirinya sedang berganti pakaian dan di saat yang genting Sarman justru mencuri kesempatan dengan mencium bibir Chani. Chani pun terkejut, ditambah lagi Moja menanyakan pakaian Chani yang jelas-jelas berada di seberangnya. Chani kemudian menyuruh pergi Moja dengan alasan agar dia bisa keluar dan Moja akhirnya pergi dari sana. Sarman lalu melanjutkan perciuman, tapi tiba-tiba Chani teringat kalau dia tidak boleh melakukan itu karena dia adalah mempelai Moja yang telah ditentukan sejak lahir. मोहनजोदारो की नवलोकिनी है इस महानगर का भविष्य ना पहुंचा। ये कन्या जिस बच्चे के जन्म लेते ही उसकी माँ देह छोड़ दे, मोहनजोदारो हमको पता चला कि मुझ पे सिंधु माँ की कृपा है, तो वो और उसकी संगनी। Tapi di sana Sarman meyakinkan Chani bahwa sesuatu yang ditentukan juga masih bisa berubah, kemudian dia bergegas pergi dari sana. Saat keluar dari kamar Sarman, justru kepergok Raja Maham dan untungnya saat itu dia bisa lolos dan bisa pergi begitu saja. Raja Maham yang khawatir langsung memaksa pendeta agar segera menikahkan anaknya dengan Moja 2 hari lagi. Singkat cerita, ijab kabul pun segera digelar.
Saat Chani sedang dinasihati oleh ibu ratu, pengawalnya datang dan memberitahukan kedatangan Sarman. Chani kemudian menemuinya dan di sana Sarman menghasut Chani agar tidak mau menikah dengan Moja. Tapi Chani takut jika harus merusak acara pernikahan itu karena Moja tidak suka dengan penolakan, dan jika ada yang menolaknya, maka Moja tidak segan akan membunuh orang itu. Namun Sarman tidak mau pergi. Kemudian tiba-tiba Moja datang dan langsung membekap Sarman. Dia menghajar Sarman habis-habisan, lalu sang raja menjatuhi hukuman mati untuk Sarman. इस हमालखोर ने मेरी संगनी को हाथ लगाया। इन अपराधों का दंड इसी समय मिलेगा। Tapi pendeta memohon ampunan untuk Sarman karena dia hanyalah orang asing yang tidak tahu aturan Mohenjo-daro. Sang raja akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan Sarman untuk menolong dirinya sendiri dengan mengikuti ujian bakar zakar. Yakni ujian di mana dia harus melawan dua manusia buas dari hutan yang bernama Bakar dan Zakar. Lalu ujian tersebut nantinya akan disaksikan oleh semua warga. Sarman pun setuju, tapi dia meminta satu permintaan. Jika dirinya berhasil melawan Bakar, Zakar, Chani harus dibebaskan dari perjodohannya dengan Moza. Dan raja pun setuju atas permintaan terakhir Sarman. Sebelum ujian itu, Sarman dikurung di penjara, kemudian pendeta datang menemui Sarman. Di sana pendeta mengungkap kebenaran tentang Sarman, di mana pemimpin sebelum Maham sebenarnya adalah ayah Sarman, yakni Surjan. Maham dulunya adalah kepala perdagangan yang terlibat dalam transaksi ilegal dan dia menghasut para menteri kerajaan untuk membuat bendungan agar bisa menambang emas. Dia kemudian memanipulasi rencana dan memfitnah Raja Surjan dengan meletakkan emas di dalam rumahnya hingga membuat Surjan yang dihukum mati dan jasadnya digantung. Sepeninggalan Surjan, Maham mengangkat dirinya sendiri sebagai raja, dan paman Sarman selama ini telah menutupi kematian ayahnya karena dia takut dengan Maham. Setelah bendungan itu selesai, penduduk malah merasakan kekeringan dan kemiskinan bertambah hingga mereka sadar bahwa Surjanlah yang benar. Setelah cerita dari sang pendeta, akhirnya Sarman tahu mengapa Mohenjo-daro tidak asing lagi baginya. Lalu pendeta berkata kepada Sarman karena hanya dialah satu-satunya yang bisa menghentikan kekejian Maham. Esok harinya ujian bakar zakar pun dimulai. Sarman tanpa ragu mendatangi tempat yang sudah disaksikan oleh semua rakyat dan Sarman memilih senjata Trisula. Kemudian terlihat bakar dan zakar pun dikeluarkan dan pertandingan hidup mati pun dimulai. Di arena itu terlihat Sarman dengan mudahnya dibanting oleh mereka. Namun Sarman yang memang mempunyai kekuatan dari dewa, akhirnya dapat mengalahkan Bakar dan Zakar dengan membunuhnya. Melihat itu, para penduduk berdiri dan meneriaki keberhasilan Sarman. Melihat kelincahan Sarman, Raja Maham dan Moja pun pergi dari tempat itu. Esok harinya dengan penuh kemarahan, Moja datang ke kuil dan dia membunuh pendeta, lalu akan menghabisi Chani. Melihat ayahnya mati, Chani hanya bisa menangis lalu lari dari sana. Untungnya, Sarman datang dan berhasil menghentikan Moja dengan membunuhnya. Mayat pendeta pun dikremasi dan Chani di sana mengumumkan tentang kebenaran Sarman sang putra Raja Surjan. Mendengar itu, para penduduk tambah yakin dengan Sarman dan akhirnya semua penduduk akan mendukung Sarman untuk menghancurkan rezim Maham. Sarman lalu memerintahkan penduduk untuk mengkremasi semua orang yang telah mati berjuang untuk Mohenjo-daro. Di sisi lain, di dalam kerajaan, sang ratu menyalahkan suaminya atas kematian Moja. Sang istri berkata jika Sarman adalah anak Surjan dan inilah keadilan dari ibu Shindu. Kau menggantung ayahnya dan dia mengambil putramu dan kau juga tidak akan mampu menghentikan kehancuranmu. Sen kemudian berpindah dengan memperlihatkan Sarman yang akan membongkar kedok pertambangan emas ilegal yang didalangi oleh Raja Maham. Ia lalu mengecek bendungan itu dan melihat betapa keringnya tanah Harappa.
Malam harinya, mereka membuat rencana untuk melengsarkan Maham dengan membuka kedok emas itu dengan mencegat pegawai Maham yang hendak menukar emasnya untuk dijadikan barang bukti. Di saat mereka berhasil, Sarman mendengar suara petir dan dia mempunyai firasat akan terjadi sesuatu. Kemudian, ia menyuruh Banu menjaga bendungan jika terjadi sesuatu. Di pagi hari, Sarman mengumpulkan semua penduduk dan membongkar kedok Maham yang menukar emas ilegal dengan senjata buatan. Saat itu, hujan turun dengan deras dan terlihat Sarman bersama para penduduk menyeret keluar Maham dari kerajaan dan melengsarkannya, lalu mengikatnya di tiang. Di sisi lain, Banu melihat air yang mulai membludak di bendungan dan dia pun lari menghampiri Sarman. Semua warga khawatir, namun Sarman berpesan agar tetap tenang dan segera menyuruh mereka mengambil barang-barang yang diperlukan, kemudian menyuruh mereka menunggu di gerbang depan. Mereka semua harus segera meninggalkan Mohenjo-daro karena air semakin meluap dan akan mengakibatkan jebolnya tanggul bendungan. Di sana, Maham meminta agar Sarman melepaskan ikatannya, namun Sarman mengatakan apa yang sudah dia buat harus ditanggungnya sendiri. Sarman kemudian membuat strategi agar para penduduk dapat segera menyeberang bukit dan mereka tidak terkena bencana akibat tanggul tersebut. Ia lalu berencana membuat jembatan dari perahu, kemudian Sarman dan para warga menyeberangkan tali untuk diikat di tanah seberang. Akhirnya, semua orang menyeberang dan yang tersisa adalah Chakiro. Dia tidak mau menyeberang karena dia ingin menyaksikan kematian Maham. Sarman pun segera lari dari atas jembatan. Tapi sayang, air segera naik yang mengakibatkan tanggul jebol dan Sarman kehabisan waktu untuk menyelamatkan diri. Tapi untungnya Sarman berpegang pada tali yang dibuatnya dan akhirnya dia bisa selamat, lalu mereka semua menyaksikan tsunami yang menutupi tempat tinggal mereka. Waktu pun berlalu. Terlihat air semakin surut dan membentuk sungai yang sangat jernih. Di sana Sarman melihat unicorn yang ada di mimpinya, kemudian dia memberi nama sungai itu dengan sebutan Sungai Gangga, kemudian film pun berakhir.